Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lagi 8 Traders. Hari ini saya lagi biasa jalan-jalan ke ada sebuah kampung di sini namanya Kampung Lauk. Kampung Lauk ikan ya, dekat Babakan. Jadi warga-warga di sini mengembangkan ada satu parit tapi jadi kawasan wisata gitu. Jadi ada tanaman hidroponiknya, kemudian ada kolam ikan yang kelihatan di belakang, lele, ikan mas gede-gede. Kita bisa berkunjung dan ngasih makan ikan, foto-foto ibu-ibu di belakang. Nah, ini adalah salah satu cerminan dari Pancasila nih sebenarnya gitu. Jadi hidup bergotong royong, bisa saling bekerja sama. Jadi Pancasila itu jangan hanya sekedar slogan, tetapi sebetulnya sudah kita praktekkan sehari-hari. Terima kasih kemarin yang sudah mengerjakan tugas. Alhamdulillah sudah hampir semuanya sudah saya periksa. Tapi mohon maaf izin karena agak sulit ya melihat layar terus menerus 300 orang. Jadi tapi pasti nanti saya akan nilai. Kemudian untuk materi yang hari ini saya tertarik karena begini. Dari tugas-tugas yang masuk kemarin ternyata banyak yang ada gambar Garuda Pancasila, kemudian ada tentang Pancasila ini. Jadi saya ingin mengupas sedikit pelajaran kelas 7. Waktu itu kalian sudah belajar tentang bagaimana Pancasila itu kemudian dijadikan dasar negara, tahapannya bagaimana. Nah, ini nanti akan coba saya sampaikan di slide ya, sedikit mengupas tentang sejarahnya. Kemudian seperti biasa barangkali ada sedikit tugas yang harus kalian kerjakan dan kita nanti lanjutkan pembelajaran hari ini. Saya dari Kampung Lauk Babakan mengucapkan selamat belajar, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan coba mengulas tentang bab pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Dan subbabnya ada 3. Yang pertama itu ada arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua ada mana Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang ketiga adalah menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, ini kita akan coba, kemarin karena banyak yang menggambar tentang Garuda Pancasila. Ini adalah yang diciptakan oleh Sultan Hamid II, kemudian bulunya ini melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan tolong jelas ya, Nak. Jadi sila pertama itu bintang dan bunyinya adalah ketuhanan Maha Esa. Sila kedua rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang sudah dijelaskan sampai kenapa dia rantai, kenapa pohon beringin, kenapa kepala banteng. Nah, itu lebih baik lagi ya, semakin jelas. Untuk sejarah lahirnya ideologi Pancasila, ini ada sedikit dari infografis yang saya lihat bagus di sini ya. Sekali lagi ini hanya mengingatkan, kalian sudah pernah mempelajari ini di kelas 7. Jadi kenapa sih Pancasila itu awal Pancasila itu tertuang dalam sidang BPUPKI yang pada saat itu didirikan karena Jepang merasa terdesak ya di Perang Pasifik, sehingga dia membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, disinilah kemudian lahir Pancasila pada saat sidang yang pertama dari tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan ada 3 founding fathers yang waktu itu yang mengungkapkan tentang Pancasila. Yang pertama ada Muhammad Yamin, ada Supomo dan Soekarno. Nah, Pancasila yang dibacakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 ini dijadikan dasar atau dijadikan sebagai hari lahir Pancasila, karena di situ diperkenalkan tuh ada Pancasila gitu sebagai 5 dasar dan seterusnya. Ya, jadi kemudian dikukuhkan lagi dalam Piagam Jakarta 22 Juni ini menciptakan ada preambul ya atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan di dalamnya terdapat juga Pancasila. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ya, jadi perjalanan isi dari Pancasila berubah-ubah ya. Ini yang Muhammad Yamin, kemudian ini Supomo, kemudian ini Soekarno ya.
Dan Pancasila dalam Piagam Jakarta ini sila pertamanya panjang, ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian dipersingkat lagi menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan ini memerlukan suatu kelapangan dada dari para kiai pada saat itu, ya, tokoh-tokoh Islam. Dan sampailah kepada Dekret 5 Juli 1959 di mana Pancasila kemudian dikembalikan sebagai yang tertera dalam Piagam Jakarta. Nah, istilah Pancasila ini sebetulnya sudah dikenal sejak lama, ya. Jadi sejak zaman Majapahit dalam buku Negara Kertagama yang diciptakan oleh Empu Prapanca dan Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Jadi dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjual dengki, dilarang berbohong, dan dilarang minuman keras. Ini ya yang 5 dasar pada saat itu. Nah, ini kira-kira gambaran dari sidang PPU PKI di mana Presiden Soekarno atau Soekarno pada saat itu belum jadi presiden, ya, dia mengungkapkan tentang Pancasila. Nah, ini nanti ada tayangan yang kalian boleh lihat, saya kasih nanti linknya di YouTube, ya, di Bobo. Itu bagus, banyak ininya, banyak isinya yang bagus dan mudah dipahami. Nah, ini tentang Pancasila, ini terdapat dalam TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Jadi pada saat itu isinya adalah tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Kemudian Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, dan maksudnya adalah Pancasila ini kalau sebagai dasar negara ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi Ipolexos Budhankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, semuanya harus berdasarkan Pancasila, karena Pancasila ini sebagai dasar negara. Ya, oke, kita akan masuk ke subbab pertama, yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Fungsi dan peran Pancasila di sini, yang pertama adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia, bahwa Pancasila sudah lahir sejak Indonesia merdeka dan tetap hidup dalam jiwa Pancasila, bahwa kita ini atau Pancasila ini akan tetap hidup terus dan sebagai jiwanya bangsa Indonesia gitu, ya. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, corak khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Jadi Pancasila itu seperti kehidupan bergotong royong, itu kan ciri khas dari Pancasila, dari masyarakat Indonesia yang mungkin tidak dimiliki oleh masyarakat lain. Musyawarah mufakat itu juga ciri khas, ya. Kerja bakti itu barangkali cuma ada di Indonesia, ya. Kemudian yang ketiga, Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tadi sudah dijelaskan ada di tabnya apa tidak nih. Jadi setiap hukum itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ya, semuanya akan kembalikan ke Pancasila dulu. Kalau bertentangan berarti tidak dijadikan satu hukum gitu, ya. Kemudian yang keempat, Pancasila adalah sebagai perjanjian luhur. Kenapa disebut perjanjian luhur? Kalau kita lihat pada saat sidang BPUPKI itu kan perwakilan dari masyarakat Indonesia, dari rakyat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan, sehingga disebutlah bahwa Pancasila ini merupakan hasil perjanjian bersama rakyat yang pada saat itu diwakili oleh BPUPKI. Nah, yang kelima, ini ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Jadi mencapai atau menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu ada semuanya ini dalam Pancasila. Jadi apabila kita melaksanakan Pancasila, otomatis cita-cita masyarakat atau menciptakan Indonesia ini masyarakat yang adil dan makmur itu dapat segera tercapai. Dan yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai dasar negara yang dilaksanakan dengan murni dan konsekuen. Ini ya, tadi ada yang sebagai dasar Ipolexos Budhankam, ya, kalau kalian masih ingat. Kemudian yang terakhir ini, Pancasila sebagai moral pembangunan, yaitu
dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Ya kalau kita membangun itu untuk apa? Untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Dengan cara bagaimana? Dengan kerjasama, musyawarah, mufakat, dan seterusnya gitu. Jadi semuanya itu harus bermodalkan Pancasila. Demikian ya. Kemudian, ini untuk yang selanjutnya, tugas dulu ya. Nah, ini ada aktivitas 1. Yang pertama, buat resume tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian jawab pertanyaan berikut ini ya. Nanti akan saya bagikan juga ya. Jadi tinggal diklik aja, mudah-mudahan bisa dikerjakan lagi. Saya tunggu lagi dan minggu depan kita akan bahas yang selanjutnya dan lebih seru lagi, mudah-mudahan ya. Kita pelajari lagi sebetulnya apa itu Pancasila. Tidak hanya sebagai slogan, tetapi yang sehari-hari sebetulnya sudah kita lakukan. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.